Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la wala wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa semoga malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan senantiasa dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini ada yang menarik perhatian saya, yakni koleksi Fishbone yang sekarang sudah sedemikian panjang menjuntai, padahal ketika kami ambil dari tukang tanaman hias kemarin panjangnya tidak lebih dari 10 atau 15 cm, tapi sekarang alhamdulillah sudah berkembang sedemikian panjang dan besar. Dan seperti itulah salah satu ciri biologis bahwa tanaman ini hidup. Salah satu ciri kehidupan adalah tumbuh dan berkembang dari tunas, kemudian membesar, dan kemudian sekarang panjang. Kemudian juga ada beberapa tunas yang mulai tumbuh lagi. Seperti ini. Kemudian yang ini juga. Dan kehidupan akan selalu melahirkan hal-hal baru, hal-hal yang sebelumnya tidak ada, dan kemudian berganti atau menggantikan hal-hal yang sudah menua. Seperti itulah kita. Salah satu ciri hati yang hidup adalah bahwa hati itu tumbuh dan berkembang dari kekanak-kanakan menjadi hati yang dewasa. Sejatinya pertumbuhan dan perkembangan hati seperti halnya juga pertumbuhan fisik kita akan melalui beberapa fase untuk kemudian menjadi hati yang benar-benar dewasa. Di fase-fase awal hati kita layaknya seperti anak kecil yang kolokan, yang manja, yang banyak keinginan, yang cengeng, dan lain sebagainya. Dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya pemahaman, dengan bertambahnya usia fisik, usia lahiriah, semestinya hati kita pun tumbuh dan berkembang. Salah satu ciri pertumbuhan dan hidupnya hati kita adalah kalau awalnya hati kita masih seperti anak kecil yang suka merengek, maka ketika hati yang sudah dewasa akan berubah menjadi hati yang penuh rasa syukur. Kalau kemudian ketika hati kita belum dewasa, hati kita akan mudah mengeluh. Tapi ketika hati kita sudah dewasa, maka kita akan lebih mampu memaknai setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika hati kita masih kecil, masih kanak-kanakan, maka hati kita akan cengeng. Tapi setelah hati kita menjadi dewasa, maka hati kita akan mampu memaknai setiap momen kehidupannya dengan lebih bijak dan lebih arif. Ketika hati kita masih kecil, masih kanak-kanakan, maka hati kita akan cenderung dihiasi oleh berbagai keinginan-keinginan yang selalu menghantui pikiran dan kehidupan kita. Tapi ketika hati kita sudah dewasa, maka hati kita akan mampu memilah dan memilih mana yang kita butuhkan, mana yang kita perlukan, dan mampu mengeliminasi keinginan-keinginan yang di luar batas, keinginan-keinginan yang tidak rasional dan lain sebagainya. Jadi hati kita kadang memang tidak sejalan pertumbuhannya dengan lahiriah kita, dengan fisik kita.
usia lahiriah kita mungkin sudah 30, 40 atau bahkan 50 tahun, tapi sangat boleh jadi hati kita masih taman kanak-kanak. Cirinya itu tadi, bahwa hati yang masih kanak-kanak, hati yang belum dewasa akan cenderung cengeng, akan cenderung manja, akan cenderung tidak tahu tanggung jawab, akan terlalu banyak keinginan. Sebaliknya, hati yang sudah dewasa, maka dia akan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya, dan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mampu memilah dan memilih mana yang boleh, mana yang tidak boleh, menjadi lebih sabar, menjadi lebih tawakal, lebih mudah bersyukur, dan mampu mencerna setiap momen kehidupannya dengan lebih arif, dan menyadari bahwa apapun yang terjadi dengan dan dalam kehidupannya sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dewasa tahu bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah semata untuk kebaikan dirinya. Ketika Allah memerintahkan kita sholat, maka hati yang dewasa akan mampu menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban yang memberatkan. Ketika Allah memerintahkan kita saum, maka hati yang dewasa bukan hanya memaknainya sebagai upaya untuk melatih menahan haus dan lapar, tapi hati yang dewasa mampu memaknai Ramadan atau puasa sebagai tarbiyah lil irodah kita, tarbiyah lil ilahiyah kita, tarekatul lil malaikah kita, dan tazkiyatun an-nafs kita. Hati yang dewasa pun ketika kemudian berangkat haji, bukan hanya ingin dipanggil dengan gelar haji atau hajah, tapi sebagai bentuk pengabdian, bentuk kesadaran bahwa apa yang diamanahkan oleh Allah semata bagi kebaikan dirinya. Pun dalam hal lain, hati yang dewasa selalu saja mampu melihat dan membaca setiap hal yang dia temukan, yang dia dengar, yang dia lihat dengan lebih arif dan lebih bijak. Jadi sekali lagi, kedewasaan hati adalah merupakan pilihan kita untuk belajar menjadi dewasa, meskipun secara fisik kita secara otomatis pasti akan menjadi tua. Jadi tua adalah kepastian, sementara kedewasaan hati adalah pilihan kita untuk bisa mencapainya. Caranya bagaimana? Berlatih, riadoh, dan belajar terus-menerus tanpa henti, agar kemudian hati kita mendapatkan nutrisi untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa seiring dengan pertumbuhan jasad kita, atau bahkan hati kita bisa jauh lebih dewasa, jauh lebih bijak dari usia lahiriah kita. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang memiliki kedewasaan hati, bukan sekedar jasad kita yang menua, tapi hati kita juga memiliki kedewasaan yang semestinya, sehingga kita mampu menyadari bahwa setiap gerak kita adalah oleh Allah, bahwa kita akan kembali kepada Allah, dan dengan itu pula maka kita akan benar-benar menjadi orang dewasa, baik secara lahir maupun secara kedewasaan hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.